Seret keluar sekarang. Orang kayak gini bikin malu mall. Suara wanita itu pecah di tengah lounge sampai semua pengunjung menoleh. Dua satpam langsung menarik jaket hijau dusu milik driver ojol yang masih menggenggam pesanan makanan dengan tangan gemetar. Minuman di kantong plastiknya tumpah sedikit, tapi dia malah sibuk menahannya supaya tidak jatuh semua. "Bu, ini cuma pesanan pelanggan," ucapnya pelan. Wanita berkalung berlian itu mendekat sambil menunjuk wajahnya. Lihat sepatu sama bajunya, berani banget masuk tempat VIP. Beberapa orang mulai merekam. Ada yang tertawa kecil waktu salah satu satpam mendorong bahunya lebih keras sampai hampir jatuh di depan semua orang. Driver itu tidak melawan. Dia cuma menunduk saat wanita itu berkata keras-keras, "Orang miskin jangan sok masuk tempat elit." Kalau kalian pernah lihat orang dipermalukan cuma karena penampilannya, kalian pasti ngerti kenapa banyak orang akhirnya subscribe setelah lihat bagaimana keadaan bisa berbalik secepat ini. Karena beberapa detik kemudian, pintu lift terbuka. Dan beberapa detik setelah pintu lift itu terbuka, suasana lounge langsung berubah aneh. Namanya Raka, usianya 32 tahun. Sehari-hari dia narik ojol dari pagi sampai malam sambil merawat ibunya yang mulai susah jalan sejak kena stroke ringan setahun lalu. Motor yang dia pakai juga masih cicilan. Kadang kalau orderan sepi, dia sampai makan sekali sehari supaya obat ibunya tetap kebeli. Tapi Raka jarang ngeluh. Siang itu hujan baru reda waktu aplikasi menunjukkan pesanan besar dari restoran mahal di Maheswara Mall. Total makanannya hampir 3 juta rupiah. Beberapa menu bahkan dibungkus khusus pakai stiker VIP. Raka sempat lihat bajunya sendiri di kaca lift. Celana basah kena cipratan jalan, sepatu kusam. Tapi order tetap harus diantar. Saat sampai depan lounge eksklusif lantai 3, seorang resepsionis langsung menahan langkahnya. "Mas, delivery taruh luar aja." Raka menunjukkan layar aplikasi. "Customer minta langsung ke dalam, Mbak." Resepsionis terlihat ragu. Dia sempat melirik penampilan Raka dari atas sampai bawah sebelum akhirnya membuka pintu pelan. Begitu masuk, hawa dingin AC langsung terasa. Beberapa wanita berpakaian mahal sedang duduk sambil tertawa kecil di meja panjang. Tas branded berjajar di kursi. Gelas wine setengah penuh masih ada di tangan mereka. Raka berjalan pelan sambil membawa paper bag makanan. "Permisi." Belum selesai bicara, salah satu wanita langsung menoleh. Clarissa Wijaya. Kalung berliannya berkilat saat dia mengernyit jijik. Siapa yang izinin dia masuk? Suasana langsung hening. Semua mata pindah ke Raka. "Maaf Bu, saya antar pesanan." Clarissa menutup hidung pura-pura. Ya Tuhan, bau hujan sama bensin. Beberapa orang langsung tertawa kecil. Raka menahan malu sambil tetap menaruh makanan di meja. Tapi waktu dia hendak pergi, Clarissa tiba-tiba berdiri. "Hei, tunggu." Raka berhenti. Clarissa menunjuk bekas air di lantai dari sepatu Raka. Kotor semua. "Maaf Bu, saya lap." Raka buru-buru mengambil tisu dari saku jaketnya. Tapi sebelum sempat membersihkan, Clarissa menarik paper bag makanan dari tangannya dengan kasar. Minuman di dalamnya langsung tumpah ke meja meeting. Salah satu wanita menjerit kecil. Clarissa langsung membesar-besarkan suaranya. "Nah kan, ceroboh banget." "Bu, tadi saya belum." "Satpam." Dua satpam langsung masuk ke lounge. Semua orang mulai memperhatikan. Dan saat Raka mencoba menjelaskan sambil memegang kantong makanan yang hampir jatuh, Clarissa malah menunjuk wajahnya di depan semua orang. "Seret keluar sekarang." Ucapan itu langsung bikin suasana lounge berubah panas. Beberapa pengunjung yang tadi cuma makan mulai berdiri pelan sambil melihat ke arah Raka. Ada yang sengaja mendekat karena penasaran. Ada juga yang sudah mengangkat ponsel dari tadi. Raka masih memegang paper bag makanan yang bagian bawahnya mulai basah kena tumpahan minuman. "Bu, saya cuma antar pesanan," ucapnya pelan. Clarissa malah tertawa kecil sambil melipat tangan. "Dengar tuh, masih berani jawab." Salah satu wanita di meja ikut berbisik cukup keras. Bikin suasana jadi gak nyaman. Raka menahan napas sebentar lalu berjongkok mengambil gelas plastik yang jatuh di lantai. "Maaf, saya bersihin." Belum sempat berdiri, salah satu satpam langsung menarik lengannya.
Udah mas, keluar aja. Tarikannya cukup keras, sampai paperback di tangan Raka jatuh lagi. Kuah makanan tumpah ke karpet lounge yang warnanya krem terang. Clarissa langsung membesar-besarkan reaksinya. Nah kan, makanya jangan masuk sini. Beberapa orang mulai tertawa kecil lagi. Raka cepat-cepat mengambil tisu dari meja kosong dekat pintu, lalu membersihkan karpet dengan tangan gemetar. Tapi Clarissa malah mundur satu langkah seperti jijik melihatnya. Jangan disentuh pakai tangan kotor. Kalimat itu bikin seorang pelayan restoran terlihat nggak enak, tapi dia cuma diam sambil menunduk. Raka akhirnya berdiri lagi. Wajahnya merah menahan malu. Bu, saya ganti kalau rusak. Clarissa langsung menatap sinis dari atas sampai bawah. Kamu tahu harga karpet ini? Raka diam. Motor kamu aja mungkin gak cukup buat bayar. Orang-orang kembali tertawa tipis. Salah satu pengunjung bahkan sengaja merekam lebih dekat ke wajah Raka. Kasihan juga sih, bisiknya sambil tetap merekam. Satpam mulai mendorong bahu Raka menuju pintu lounge. Kali ini lebih keras. Tubuh Raka hampir kehilangan keseimbangan karena lantai masih licin kena tumpahan minuman. Tapi dia tetap gak melawan. Dia cuma menahan paperback yang hampir robek sambil terus bilang pelan. Pesanannya belum lengkap, Pak. Clarissa mendecih. Masih mikirin makanan. Saat itulah seorang staf restoran tiba-tiba berlari masuk sambil panik. Bu, jangan dulu. Semua langsung menoleh. Staf itu melihat paperback yang sudah basah lalu wajahnya langsung pucat. Itu pesanan khusus Pak Arfan. Suasana mendadak sunyi beberapa detik. Salah satu pria di meja langsung menurunkan gelasnya. Pak Arfan Maeva. Staf restoran buru-buru mengangguk. Iya Pak, beliau lagi naik ke sini. Wajah Clarissa sempat berubah tegang, tapi cuma sebentar. Dia langsung menunjuk Raka lagi. Ya salah dia, dari awal bikin kacau. Raka mencoba bicara. Tadi, saya belum selesai taruh. Diam dulu. Clarissa memotong keras sampai beberapa pengunjung mulai saling pandang gak nyaman. Dan tepat saat satpam kembali menarik lengan Raka menuju pintu, suara lift di ujung lounge terdengar terbuka. Pintu lift terbuka perlahan. Dua staf mall keluar lebih dulu sambil membawa tablet dan map. Setelah itu seorang pria tinggi berjas hitam melangkah masuk dengan wajah dingin. Semua orang langsung berdiri. Selamat siang Pak Arfan. Tak ada yang berani duduk lagi. Suasana lounge mendadak tegang. Arfan Mahesa cuma melihat sekitar tanpa senyum. Matanya berhenti pada karpet yang basah, gelas yang jatuh, lalu ke Raka yang masih ditahan satpam sambil memegang paperback rusak. Kenapa dia? Suara Arfan rendah, tapi langsung bikin semua diam. Clarissa buru-buru melangkah maju dengan senyum dibuat manis. Oh Pak, ini driver delivery bikin kacau acara. Arfan belum menjawab. Dia justru melihat tangan Raka yang masih memegang tisu bekas membersihkan lantai. Kamu yang bersihin. Raka mengangguk pelan. Tadi makanannya jatuh, Pak. Clarissa cepat-cepat menyelah. Dia ceroboh dari awal. Salah satu satpam ikut menimpali pelan. Tumpah semua, Pak. Arfan menatap mereka bergantian. Dia numpahin sendiri. Tak ada yang langsung menjawab. Suasana makin canggung. Beberapa tamu mulai saling pandang karena mereka tahu kejadian tadi dilihat banyak orang. Clarissa tertawa kecil mencoba santai. Pak, sudahlah. Orang kayak gini memang suka panik. Kalimat itu langsung bikin Arfan menoleh pelan. Orang kayak gimana? Senyum Clarissa langsung hilang sedikit. Maksud saya, ya driver begini. Arfan berjalan mendekati Raka. Jarak mereka tinggal beberapa langkah. Raka otomatis menunduk sedikit karena merasa bajunya kotor dan basah. Tapi yang bikin semua orang kaget, Arfan malah mengambil tisu dari meja, lalu menyerahkannya ke Raka. Lap tangan dulu. Lounge langsung sunyi. Salah satu wanita sampai menurunkan ponselnya pelan. Clarissa mulai terlihat gak nyaman. Pak, dia tadi masuk sembarangan ke VIP lounge. Raka buru-buru menggeleng. Saya masuk karena disuruh customer, Pak. Customer yang mana? Seorang pria berkacamata di ujung meja langsung angkat tangan kecil. Saya, Pak. Saya minta langsung diantar. Clarissa menoleh cepat ke pria itu. Tapi tetap aja dia bikin, biar selesai satu-satu. Nada suara Arfan mulai berubah dingin. Clarissa langsung diam. Arfan lalu melihat ke resepsionis yang tadi berjaga di depan lounge. Kamu lihat semuanya. Resepsionis itu tampak gugup. Iya, Pak. Dia bikin masalah duluan. Wanita itu ragu beberapa detik sebelum akhirnya menggeleng pelan. Masnya sebenarnya sopan, Pak. Suasana langsung berubah. Clarissa langsung menatap resepsionis tajam.
Kamu bela dia sekarang. Saya cuma bilang yang saya lihat, Bu. Beberapa pengunjung mulai berbisik pelan. Orang-orang yang tadi tertawa, kini justru terlihat salah tingkah. Arfan mengulurkan tangan ke staf keamanan. CCTV tadi. Tablet langsung diberikan. Video diputar di depan semua orang. Jelas terlihat Clarissa yang lebih dulu menarik paperback makanan dari tangan Raka sampai minuman tumpah ke meja. Tak ada yang bisa membantah lagi. Salah satu tamu langsung menunduk malu. Satpam yang tadi menarik Raka ikut pucat. Clarissa buru-buru mendekat. Pak, itu cuma salah paham. Arfan menatapnya tanpa ekspresi. Lalu kenapa dia diseret? Clarissa membuka mulut tapi tak ada jawaban keluar. Dan tepat saat suasana makin berat, suara langkah tergesa-gesa tiba-tiba terdengar dari arah luar lounge. Raka, semua kepala langsung menoleh ke arah pintu lounge. Seorang wanita tua berdiri di sana sambil terengah-engah memegang tongkat. Bajunya masih basah kena hujan. Sandalnya bahkan berbeda sebelah, seperti dipakai terburu-buru. Begitu melihat Raka ditahan satpam, matanya langsung berkaca-kaca. Raka! Raka langsung bergerak cepat menghampiri. Ibu ngapain kesini? Wanita tua itu memegang wajah anaknya pelan. Kamu nggak apa-apa? Suasana lounge mendadak berubah sunyi. Beberapa pengunjung yang tadi merekam mulai menurunkan ponselnya sedikit. Raka terlihat panik. Ibu harusnya di rumah. Tetangga nunjukin video. Suara ibunya gemetar. Tadi ibu lihat kamu didorong. Kalimat itu langsung bikin suasana makin gak nyaman. Clarissa membuang nafas kasar sambil memalingkan wajah. Sekarang bawa keluarga juga. Raka langsung menatap Clarissa. Jangan ngomong begitu sama ibu saya. Untuk pertama kalinya, nada suara Raka mulai terdengar tegas. Clarissa malah tertawa kecil. Kalau nggak mau malu, ya jangan bikin masalah. Ibu Raka buru-buru menarik tangan anaknya. Udah, jangan ribut. Tapi wanita tua itu malah membungkuk pelan ke arah Clarissa. Maaf kalau anak saya ganggu acara ibu. Raka langsung menahan tangan ibunya. Bu, jangan. Beberapa orang di lounge mulai terlihat malu sendiri. Salah satu wanita yang tadi ikut tertawa, kini menunduk sambil pura-pura melihat ponsel. Arfan memperhatikan semuanya tanpa bicara. Tatapannya makin dingin. Clarissa masih melipat tangan. Saya cuma nggak suka tempat begini dimasukin sembarang orang. Arfan langsung menoleh. Sembarang orang? Clarissa mulai salah tingkah sedikit. Ya maksud saya, ya harus tahu tempat. Raka menarik nafas panjang. Saya cuma kerja, Bu. Kerja juga ada kelasnya. Kalimat itu langsung bikin beberapa pegawai mal saling pandang gak nyaman. Salah satu cleaning service yang berdiri dekat pintu bahkan terlihat kesal mendengarnya. Tak lama seorang staf keamanan masuk sambil membawa tablet lain. Pak, videonya udah naik semua. Arfan menerima tablet itu. Video saat Raka diseret satpam ternyata sudah menyebar ke media sosial. Suara Clarissa terdengar jelas di rekaman. Orang miskin jangan sok masuk tempat elit. Komentarnya terus bertambah cepat. Parah banget. Kasihan drivernya. Itu sosialita yang sering masuk TV kan? Wajah Clarissa langsung berubah pucat. Siapa yang upload? Tak ada yang jawab, karena terlalu banyak orang merekam tadi. Arfan menyerahkan tablet ke Clarissa. Lihat sendiri. Clarissa membaca komentar sambil wajahnya makin tegang. Tangan yang tadi percaya diri kini mulai gemetar kecil. Di sisi lain, Ibu Raka pelan-pelan duduk karena kakinya mulai lemas. Raka buru-buru jongkok membantu. Bu, minum dulu. Arfan langsung beri kode ke staf. Ambilin air. Perubahan suasana terasa jelas. Beberapa menit lalu semua orang memandang Raka seperti pengganggu. Sekarang sebagian mulai melihat Clarissa dengan tatapan beda. Namun belum selesai. Seorang pria tua berkemeja sederhana tiba-tiba mendekat ke Arfan sambil memperhatikan wajah Raka cukup lama. Pria itu terlihat seperti sedang mengingat sesuatu. Lalu dia berbisik pelan ke telinga Arfan. Mata Arfan langsung berubah. Dia menatap Raka beberapa detik sebelum akhirnya bertanya pelan. Mas, kamu masih simpan dompet kulit coklat itu? Raka terlihat bingung mendengar pertanyaan itu. Dompet coklat yang mana, Pak? Pria tua di samping Arfan langsung maju sedikit. Yang kamu balikin ke rumah Pak Mahesa dulu. Raka langsung diam beberapa detik. Oh, masih ada fotonya di rumah. Clarissa mengernyit kesal.
Dompet apaan sih? Tak ada yang langsung menjawab dia. Arfan masih menatap Raka cukup lama sebelum akhirnya bicara pelan. 2 tahun lalu, ayah saya kena serangan jantung di pinggir jalan. Banyak mobil lewat, banyak orang lihat. Arfan menghela napas pendek. Tapi cuma satu orang yang berhenti. Matanya mengarah langsung ke Raka. Suasana langsung sunyi lagi. Raka terlihat gak nyaman jadi pusat perhatian. Saya cuma bantu waktu itu, Pak. Pria tua tadi langsung mengangguk cepat. Saya ingat betul motornya, sama jaket hijaunya. Arfan melanjutkan. Ayah saya dibawa ke rumah sakit pakai motor dia sendiri. Beberapa tamu langsung saling pandang kaget. Clarissa mulai kehilangan ekspresi percaya dirinya. Tunggu, jadi dia kenal keluarga Mahesa? Arfan tidak menggubris. Waktu ayah saya sadar, dompet beliau hilang. Salah satu wanita di meja langsung berbisik pelan. Pasti panik sih. Tapi malamnya, Mas Raka datang sendiri ke rumah bawa dompet itu. Raka cepat-cepat menggeleng. Itu memang harus dibalikin, Pak. Arfan tersenyum tipis untuk pertama kalinya. Isinya ratusan juta. Kalimat itu langsung bikin beberapa orang membelalak. Dan gak kurang 1 rupiah. Clarissa terlihat makin tegang. Dia melirik Raka seperti baru pertama kali benar-benar melihat orang itu. Arfan melanjutkan lagi. Ayah saya waktu itu bilang, orang paling jujur justru yang hidupnya paling susah. Ibu Raka langsung menunduk sambil menyeka air mata diam-diam. Salah satu pegawai restoran ikut terlihat terharu. Sedangkan beberapa pengunjung yang tadi merekam kini mulai memandang Raka dengan rasa malu. Clarissa buru-buru tertawa kecil mencoba meremehkan. Ya, tapi itu kan masa lalu. Arfan langsung menoleh. Dan hari ini, kamu mempermalukan orang yang pernah nolongin keluarga saya. Kalimat itu langsung bikin Clarissa kehilangan jawaban. Tak lama beberapa wartawan lokal mulai masuk ke lounge setelah melihat keramaian viral tadi. Kamera langsung diarahkan ke Clarissa dan Raka. Bu Clarissa, benar tadi ibu menyuruh satpam menyeret driver? Clarissa panik menutupi wajah. Jangan rekam saya. Tapi orang-orang malah makin memperhatikan. Salah satu wanita yang tadi duduk semeja dengan Clarissa, perlahan berdiri menjauh. Yang lain ikut mundur pelan seperti tak mau dikaitkan lagi. Perubahan suasana terasa jelas. Beberapa menit lalu Clarissa paling disegani di ruangan itu. Sekarang, orang-orang justru mulai menjaga jarak darinya. Arfan memanggil manajer hall. Mulai hari ini, Bu Clarissa di blacklist sementara dari semua event Maheswara. Clarissa langsung tersentak. Apa? Dan seluruh kerjasama promosi dihentikan sampai pemeriksaan selesai. Pak, ini keterlaluan. Keterlaluan itu waktu kamu hina orang cari makan di depan umum. Clarissa mulai kehilangan kontrol. Wajahnya merah menahan malu dan marah sekaligus. Sementara itu, ponselnya tiba-tiba berbunyi terus-menerus tanpa henti. Begitu layar dibuka, wajahnya langsung berubah pucat. Clarissa menatap layar ponselnya dengan tangan gemetar. Notifikasi masuk terus tanpa berhenti. 1, 2, lalu puluhan sekaligus. Wajahnya makin pucat saat membaca pesan demi pesan dari partner bisnisnya. Kerjasama kita pending dulu. Kami nggak bisa lanjut. Tolong jangan bawa nama brand kami dulu. Clarissa buru-buru menelpon seseorang. Halo? Dengar dulu. Belum sempat selesai bicara, sambungan dimatikan. Dia mencoba lagi ke nomor lain. Sama saja. Tak diangkat. Suasana lounge mulai berubah total. Orang-orang yang tadi berdiri dekat Clarissa perlahan menjauh satu persatu. Bahkan beberapa wanita yang tadi duduk semeja kini pura-pura sibuk sendiri sambil menghindari tatapannya. Clarissa mulai panik. Kalian serius ninggalin saya sekarang? Tak ada yang menjawab. Salah satu pria berkemeja abu akhirnya berdiri sambil merapikan jasnya. Clarissa, saya nggak mau perusahaan saya ikut kena. Jadi kamu percaya video itu? Saya percaya apa yang saya lihat tadi. Pria itu langsung pergi begitu saja. Clarissa terlihat makin kacau. Lipstiknya mulai berantakan karena terus menggigit bibir sendiri. Di sisi lain, suasana di dekat Raka mulai berubah hangat. Seorang pegawai restoran datang membawa air mineral. Mas, minum dulu.
Raka sempat bingung sebelum menerimanya pelan. Makasih. Salah satu pengunjung wanita ikut mendekat. Mas, tadi saya ketawa. Maaf ya. Raka cuma mengangguk kecil. Dia masih terlihat canggung jadi perhatian banyak orang. Arfan memperhatikan semuanya lalu mengeluarkan kartu nama dari sakunya. Dia menyerahkannya langsung ke Raka. Besok datang ke kantor saya. Raka langsung kaget. Untuk apa, Pak? Saya butuh orang jujur. Beberapa orang langsung saling pandang. Clarissa yang mendengar itu spontan mendongak cepat. Pak, serius? Arfan menatap datar. Kenapa? Orang kayak dia nggak pantas kerja dekat saya. Kalimat itu seperti tamparan balik di depan semua orang. Clarissa langsung kehilangan kata-kata. Tak lama, salah satu wartawan menerima telepon lalu wajahnya berubah tertarik. Dia langsung melihat Clarissa. Bu, benar ada laporan soal dana yayasan butik ibu? Clarissa langsung menegang. Itu urusan pribadi. Tapi katanya ada pegawai yang belum dibayar. Wartawan lain langsung ikut mendekat. Beberapa nama mulai disebut. Mantan pegawai, donasi acara sosial, potongan gaji. Suasana kembali ramai. Clarissa mulai panik besar. Itu fitnah. Namun tepat saat itu, seorang wanita muda di belakang kerumunan tiba-tiba bicara pelan. Saya dulu kerja sama dia. Semua langsung menoleh. Wanita itu menatap Clarissa dengan mata berkaca-kaca. Gaji saya pernah ditahan 3 bulan. Clarissa langsung menunjuk marah. Diam kamu. Tapi keadaan sudah berubah terlalu jauh. Beberapa orang mulai berbisik satu sama lain. Pantesan sombong banget. Ternyata banyak masalah juga. Raka hanya diam sambil memegang helmnya erat-erat. Dia bahkan tidak terlihat senang melihat Clarissa mulai jatuh. Dan justru itu yang bikin suasana makin terasa berat. Sementara Clarissa mulai kehilangan kendali di depan semua orang, matanya tiba-tiba langsung tertuju ke Raka dengan penuh marah. Ini semua gara-gara kamu. Ucapan itu langsung bikin suasana lounge kembali panas. Clarissa melangkah cepat ke arah Raka sambil menunjuk wajahnya dengan tangan gemetar. Kalau kamu nggak masuk sini tadi, semua nggak bakal hancur. Raka otomatis mundur setengah langkah supaya ibunya tidak kena dorong. Bu, saya cuma antar makanan. Bohong. Suara Clarissa mulai pecah. Beberapa wartawan langsung mendekat lagi sambil merekam lebih dekat. Kini bukan lagi Raka yang jadi tontonan memalukan. Semua mata justru tertuju ke Clarissa yang mulai kehilangan kendali di depan umum. Salah satu satpam buru-buru menahan lengannya. Bu, tenang dulu. Lepasin saya. Clarissa memberontak sampai tas mahalnya jatuh ke lantai. Isi make up dan ponselnya berhamburan. Tapi tak ada lagi orang yang buru-buru membantu seperti biasanya. Raka langsung menarik kursi untuk ibunya yang mulai terlihat lelah. Bu, duduk dulu. Ibunya mengangguk pelan sambil memegang dada. Arfan berdiri di depan Raka dan ibunya. Cukup Bu Clarissa. Clarissa malah tertawa kecil dengan mata merah. Kalian semua munafik. Tadi juga pada diem. Tak ada yang membantah, karena semua orang memang sadar mereka ikut membiarkan Raka dipermalukan tadi. Suasana makin berat. Tak lama 2 petugas keamanan internal datang membawa map laporan. Pak Arfan, ada tambahan laporan pegawai. Arfan membuka map itu sebentar lalu menatap Clarissa. Ternyata ini bukan pertama kali. Clarissa langsung tegang. Salah satu cleaning service yang berdiri dekat pintu akhirnya memberanikan diri bicara. Beliau pernah lempar uang ke saya, Pak. Yang lain ikut bersuara pelan. Saya pernah dibentak depan customer. Kasir juga pernah dimaki. Orang-orang mulai saling pandang. Ternyata sikap Clarissa memang sudah sering jadi bahan omongan pegawai mall. Hanya saja tak ada yang berani melawan selama ini. Clarissa mulai mundur perlahan. Itu bohong. Namun suara-suara mulai muncul dari berbagai arah. Saya pernah lihat juga. Valet pernah dimarahin sampai nangis. Wajah Clarissa makin kosong. Posisi yang tadi begitu tinggi kini runtuh pelan-pelan di depan semua orang. Arfan menatapnya dingin. Kadang, orang baru kelihatan aslinya saat merasa paling atas. Tak ada yang menjawab, karena semua orang tahu kalimat itu benar. Di tengah suasana sunyi itu, Ibu Raka perlahan berdiri sambil memegang tongkatnya. Wanita tua itu menatap Clarissa dengan mata berkaca-kaca. Saya nggak marah sama ibu, tapi jangan hina orang cari makan. Kalimat sederhana itu langsung membuat beberapa orang menunduk malu. Clarissa membuka mulut seperti ingin membalas,
tapi tak ada suara keluar. Untuk pertama kalinya sejak tadi, dia benar-benar terlihat kecil. Sementara itu, Raka mengambil helmnya yang masih tergeletak di lantai, lalu menoleh ke Arfan. "Pak, saya izin pulang." Arfan terlihat sedikit kaget. "Kamu nggak mau lihat semuanya selesai dulu?" Raka menggeleng pelan. "Saya cuma pengen ibu istirahat." Jawaban itu membuat beberapa orang makin hormat padanya. Arfan akhirnya mengangguk. "Nanti staf saya hubungi." Raka membantu ibunya berjalan pelan menuju lift, dan saat mereka mulai melangkah keluar dari lounge, suara seseorang tiba-tiba terdengar keras dari belakang. "Mas Raka?" Raka langsung menoleh saat namanya dipanggil. Seorang pegawai restoran berdiri sambil bertepuk tangan pelan. Tepuk tangan itu awalnya cuma satu. Lalu 2 orang ikut. Kemudian makin banyak. Dalam beberapa detik, seluruh lounge dipenuhi suara tepuk tangan yang menggema sampai keluar area lift. Raka terlihat kaku. Tangannya masih memegang helm dan paper bag yang sudah penyot. Dia seperti nggak tahu harus bereaksi apa. Ibunya langsung menangis pelan sambil memegang lengan anaknya erat-erat. "Udah, Bu," bisik Raka pelan. Tapi wanita tua itu malah makin terisak. "Mereka akhirnya lihat kamu." Suasana berubah hangat dengan cara yang aneh. Beberapa pegawai mal yang tadi cuma diam kini ikut tersenyum ke arah Raka. Bahkan salah satu satpam yang sebelumnya menarik dirinya ikut menunduk malu. Di sisi lain, Clarissa berdiri membeku sendirian dekat meja lounge. Tak ada lagi orang di sampingnya. Tak ada lagi yang tertawa bersamanya. Beberapa wartawan kini justru lebih sibuk merekam Raka dan ibunya. Arfan berjalan mendekat sambil membawa amplop putih. "Mas Raka?" Raka menoleh tepat. "Mas Raka, ini buat ganti rugi motor sama jaket kamu." Raka langsung menggeleng. "Nggak usah, Pak. Saya nggak kenapa-napa." "Terima aja." Arfan menyelipkan amplop itu ke tangan Raka pelan. Ibu Raka ikut memberi kode kecil supaya anaknya menerima. Akhirnya Raka mengangguk pelan. "Makasih, Pak." Namun Arfan belum selesai. Dia menoleh ke semua orang di lounge lalu bicara cukup keras. "Mulai minggu depan, Mas Raka kerja di Maheswara Mall." Kerumunan langsung ramai. Raka sampai bengong beberapa detik. "Saya, Pak?" Sebagai supervisor pelayanan lapangan. Wajah Raka langsung panik. "Pak, saya nggak punya pengalaman kerja begitu." Arfan tersenyum tipis. Orang jujur lebih susah dicari daripada orang pintar ngomong. Beberapa pegawai langsung mengangguk setuju. Bahkan ada yang kembali bertepuk tangan kecil. Sementara Clarissa terlihat makin hancur mendengar itu. Salah satu wartawan langsung mendekat ke arahnya. "Bu Clarissa, ada komentar soal keputusan ini?" Clarissa buru-buru menutupi wajah dengan tasnya. "Jangan rekam saya." Dia langsung berjalan cepat menuju pintu lounge dengan langkah goyah. Tapi suara notifikasi ponselnya terus berbunyi tanpa henti di dalam tas. Semua orang tahu hidupnya sedang runtuh perlahan-lahan. Sedangkan Raka, orang-orang justru mulai menghampiri dengan hormat. Seorang anak kecil yang sejak tadi berdiri dekat ibunya tiba-tiba berlari kecil ke arah Raka. "Om ojolnya baik ya?" Beberapa orang langsung tertawa hangat. Raka jongkok pelan sambil mengusap kepala anak itu. "Om cuma kerja, Dek." Jawaban sederhana itu malah bikin suasana makin terasa. Ibu Raka sampai menutup mulut menahan tangis. Mungkin baru kali ini dia melihat anaknya dihargai di depan begitu banyak orang. Saat pintu lift hampir tertutup, Arfan kembali memanggil. "Mas Raka?" Raka menoleh sekali lagi. "Makasih dulu karena pernah nolong ayah saya." Raka menyenyum kecil sambil memegang helm lusuhnya. "Saya cuma nggak tega lihat orang jatuh di jalan, Pak." Dan setelah lift mulai tertutup perlahan, seluruh orang di lounge masih diam memperhatikan dirinya pergi. Seminggu setelah kejadian itu, video di Maheswara Mall masih terus beredar. Bukan cuma di Surabaya, beberapa akun besar ikut membagikannya sampai wajah Clarissa dan Raka mulai dikenal banyak orang. Tapi, hidup keduanya berubah ke arah yang sangat berbeda. Pagi itu, Raka datang ke mall lebih awal, memakai seragam baru warna hitam sederhana. Jaket ojolnya tetap dia bawa dan disimpan rapi di motor. Begitu masuk lobi, beberapa pegawai langsung menyapa lebih dulu. "Pagi Mas Raka." Raka masih terlihat kikuk tiap dipanggil begitu. Dia cuma membalas senyum kecil sambil menunduk sopan. Di dekat pintu belakang mall, 2 satpam yang dulu menyeretnya sedang berjaga. Begitu melihat Raka datang, keduanya langsung berdiri tegang.
Mas. Raka berhenti. Salah satu satpam terlihat malu. Kami mau minta maaf lagi. Raka diam sebentar, lalu tersenyum tipis. Saya udah maafin. Keduanya terlihat lega. Tapi jangan kasar lagi sama orang cari makan. Iya mas. Jawaban mereka kali ini jauh lebih pelan dibanding minggu lalu. Tak lama Arfan datang memeriksa area mall bersama beberapa staf. Dia melihat Raka sedang membantu cleaning service mengangkat kardus minuman. Supervisor baru malah angkat barang. Raka tertawa kecil. Biar cepat selesai, Pak. Arfan cuma geleng-geleng sambil tersenyum kecil. Perubahan suasana di mall terasa jelas. Dulu banyak pegawai takut bicara kalau diperlakukan buruk customer tertentu. Sekarang beberapa mulai berani saling membela. Bahkan cleaning service yang dulu dilempar uang oleh Clarissa, kini terlihat lebih percaya diri saat bekerja. Sore harinya, beberapa driver ojol sengaja datang ke lobi mall hanya buat salaman sama Raka. Mas, keren kemarin. Raka langsung salah tingkah. Biasa aja bang. Salah satu driver tertawa. Jarang ada orang sabar kayak mas. Di sisi lain, nama Clarissa justru makin jatuh. Beberapa butik menarik produknya dari tokonya. Undangan acara sosial juga berhenti total. Orang-orang yang dulu selalu mengelilinginya perlahan menghilang satu persatu. Dan sore itu, saat Raka sedang duduk sebentar di area luar mall sambil melihat motornya, seseorang tiba-tiba berdiri pelan di depannya. Clarissa. Penampilannya jauh berbeda. Tak ada lagi makeup mencolok. Tak ada lagi rombongan teman sosialita. Dia bahkan memakai masker dan topi seperti takut dikenali. Raka langsung berdiri pelan. Clarissa terlihat ragu beberapa detik sebelum akhirnya bicara. Saya cuma mau bilang, maaf. Raka menatapnya tenang. Kali ini beneran. Clarissa menunduk. Saya baru sadar. Orang yang dulu dekat sama saya ternyata cuma dekat sama uang saya. Suasana jadi hening beberapa detik. Lalu Raka melihat ke arah lobi mall yang masih ramai. Dari awal, saya nggak pernah benci sama ibu. Wajah Clarissa langsung makin jatuh. Saya malu sama diri sendiri. Raka mengangguk kecil. Hidup kadang harus bikin kita ngerasain di bawah dulu. Clarissa tak menjawab. Matanya mulai basah sebelum akhirnya pergi pelan sendirian melewati parkiran mall. Dan untuk pertama kalinya, tak ada satupun orang yang mengejar atau memanggil namanya lagi. Malam itu hujan turun lagi di depan Maheswara Mall. Lampu kendaraan memantul di jalanan basah saat Raka memakai kembali jaket hijau lusuh yang dulu bikin dirinya dipermalukan di depan banyak orang. Bedanya sekarang, hampir setiap pegawai yang lewat justru menyapanya lebih dulu. Mas Raka, hati-hati. Udah mau narik lagi, Mas. Raka cuma tersenyum kecil sambil mengangguk pelan. Di dalam mall, cerita tentang dirinya masih terus dibicarakan pegawai baru. Tentang driver ojol yang dulu diseret keluar, lalu akhirnya dihormati satu gedung, bukan karena uang atau jabatan, tapi karena tetap tenang waktu dihina habis-habisan. Di sisi lain, nama Clarissa perlahan hilang dari tempat-tempat yang dulu selalu ramai mengelilinginya. Tak ada lagi pesta mewah, tak ada lagi orang yang sibuk mencari perhatian di dekatnya. Orang-orang yang dulu tertawa bersamanya, sekarang malah pura-pura tidak kenal. Sedangkan hidup Raka nyaris tidak berubah. Dia masih pulang naik motor yang sama, masih berhenti kalau lihat orang kesusahan di jalan, masih menyisihkan uang buat obat ibunya sebelum beli kebutuhan sendiri. Suatu malam, ibunya sempat melihat amplop pemberian Arfan masih tersimpan rapi di meja. Kok belum dipakai? Raka menyalakan motor pelan lalu tersenyum kecil. Masih cukup, Bu. Ibunya menatap anaknya cukup lama. Kamu dari dulu memang gak pernah berubah. Raka cuma tertawa kecil sambil memakai helmnya. Ibu juga jangan lupa minum obat. Lalu dia pamit berangkat kerja lagi. Saat motor tuanya perlahan keluar dari parkiran mall, beberapa pegawai yang sedang merokok dekat pos belakang spontan berdiri dan melambaikan tangan dengan hormat. Raka sempat kaget kecil sebelum membalas lambaian mereka. Dan mungkin malam itu semua orang akhirnya sadar satu hal. Kadang yang paling sederhana justru paling susah direndahkan.
Karena waktu semua orang sibuk melihat baju, sepatu, dan jabatan, mereka lupa melihat harga diri seseorang. Dan seluruh isi mal pernah menyaksikan sendiri bagaimana seorang driver ojol yang sempat diseret di depan umum akhirnya pulang membawa sesuatu yang bahkan tidak bisa dibeli semua kemewahan di tempat itu. Rasa hormat.